warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lintang Jendra Ramadita di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang negara, hak dan kewajiban warga negara. Nah, di waktu kalian belajar Pancasila kan juga ada kan sedikit tentang negara. Nah, ini saya lanjutin. Yang pertama adalah negara atau state. Tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini adanya suatu negara ada 3 unsurnya. Yang pertama adalah unsur rakyat atau masyarakat atau warga negara. Nah, ini secara nyata rakyatlah yang berkepentingan agar negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, adanya suatu wilayah. Kalau ada wilayah atau batas teritorial atau batas-batasnya yang jelas suatu negara itu pasti kan adanya batas dengan laut negara lain, batas darat negara yang lain. Jadi harus ada jelasnya nih teritorialnya di mana. Dan yang ketiga adalah adanya pemerintahan, yaitu kelengkapan negara yang bertugas memimpin suatu organisasi negara untuk mencapai tujuan dari negara. Semisal nih ada suatu negara, kalau nggak ada rakyatnya otomatis nggak bisa beroperasi dong negaranya tersebut. Begitu pula kalau ada wilayahnya, tapi nggak ada wilayahnya, tapi mau mendirikan negara ya juga susah. Nanti gimana sih penetapannya di mana tempat-tempatnya? Otomatis kan harus ketiga unsur ini harus saling melengkapi, yaitu adanya rakyat atau masyarakat, adanya wilayah, dan terakhir adanya suatu pemerintahannya. Nah, setelah itu apa sih warga negara dan kewarganegaraan? Nah, di sini yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang berbangsa Indonesia asli dan orang-orang berbangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi WNA juga bisa jadi warga negara Indonesia, tapi dengan undang-undang secara syah, bisa lewat pengadilan. Nah, di sini apa sih kewarganegaraan itu? Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam kewarganegaraan terciptanya ikatan antara individu dengan negara. Gak mungkin kan individu dengan negara lain, otomatis negara sebagai kewarganegaraannya. Nah, di sini karena terciptanya ikatan antara individu dan negara, di mana secara individu, secara politik atau secara yuridis merupakan anggota penuh dari negara dan berkewajiban setia kepada negaranya masing-masing. Sebaliknya, negara juga berkewajiban melindungi segenap warga negaranya. Jadi adanya hubungan timbal balik. Jadi kita sebagai warga negara juga harus patuh atas aturan-aturan yang negara kita bikin. Otomatis kan negara kita juga harus nih ngasih bentuk supportnya apa ya ke penduduknya, ya apa-apa yang harus negara berikan kepada penduduknya. Contohnya kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Jadi harus adanya hubungan timbal balik antara negara, pemerintah, dan penduduk atau warga negaranya. Setelah itu, warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di sini, setiap warga yang berdasarkan peraturan perlindungan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi ini secara syah sesuai undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kedua adalah seorang anak atau lahir dari pernikahan yang sah seorang ayah atau ibu sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia bisa dilihat dari salah satu orang tua kita, bisa dari pihak ayah maupun pihak ibu. Nah, yang ketiga adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia atau ibu warga negara asing. Yang keempat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang syah dari seorang ayah berkeluarga negara asing atau ibu berwarga negara Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagai dari ibu seorang warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya dan tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi otomatis kan itu jatuh ke sebagai warga negara Indonesia karena ada si ibu adalah seorang warga negara Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan seorang ayahnya harus seorang warga negara Indonesia walaupun seorang ibu warga negara luar Indonesia.
Dan selanjutnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Jadi kebanyakan bisa lewat kalian atau contohnya bisa seorang yang menikah secara sah secara hukum, atau bisa perkawinan yang tidak sah atau bisa lewat agama. Nah, selanjutnya ada anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Jadi otomatis anak itu bisa menjadi warga negara Indonesia karena dia udah lahir di Indonesia. Selanjutnya adalah anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak ketahui. Tapi ini jarang banget ya, biasanya ada. Selanjutnya adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Terus masih banyak lagi sampai anak ini yang paling ditekankan ya, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinannya sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkeluarga negara asing, tetapi dia tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan seorang yang dianggap sudah dewasa biasanya kan sesuai KTP, yaitu KTP biasanya kan di atas 17 tahun. Nah, setelah di atas 17 tahun bisa 18 tahun, ini kalian bisa menentukan nih kalau semisal kalian ada keluarga negara ganda dari pihak ayah atau ibu. Jadi kalian bisa memilih antara mau menjadi WNI atau WNA. Jadi nanti setelah 18 tahun kalian bisa memilih. Setelah itu adanya nih asas-asas kewarganegaraan di Indonesia itu apa aja sih? Ada asas ius sangius, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Jadi dilihat dari garis keturunannya, kalian tuh dari warga negara Indonesia atau bukan. Mungkin bisa dari kakek kalian, nenek kalian, ditarik nanti garis keturunannya. Yang kedua adalah asas ius soli, yaitu adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat dia dilahirkan, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi ini undang-undang setiap negara kan pasti berbeda-beda. Kalau di Indonesia sesuai syarat-syarat tadi, kalau udah 17 tahun atau kalian anak sah dari orang tua, ayah seorang WNI atau ibu seorang WNI atau ayah WNI ibu WNI, jadi kan bisa otomatis kalian bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, di sini ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi kalau kalian sebagai orang tua kalian salah satunya adalah WNA, otomatis kan kalian punya dua kewarganegaraan. Otomatis kan kalian harus memilih nih setiap umur yang matang 17-18 tahun atau di atas 21 tahun, kalian bisa memilih kalian mau ikut warga negara Indonesia atau warga negara asing. Untuk pindah kewarganegaraan itu bisa kalian lakukan setelah kalian bisa menentukan nih umur kalian pas, kalian cocok dengan aturan-aturan setiap negara kan pasti beda-beda. Kalau kalian menaati peraturannya, otomatis kan kalian juga bisa pindah kewarganegaraan sesuai kebutuhan. Jadi kemarin ada yang tanya kalau kewarganegaraan itu bisa pindah nggak sih? Kalian bisa pindah kewarganegaraan, tapi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya atau kebutuhan kalian. Tapi ada juga kok seorang WNI atau suaminya WNA, dia tinggal di negara suaminya, otomatis kan dia bisa seorang istri itu bisa pindah menjadi kewarganegaraan seorang suaminya juga bisa, atau sebaliknya. Tapi itu tergantung pilihan dari kalian masing-masing. Jadi itu nggak menentukan apakah kalau misal di Indonesia diterima nggak atau tetap diterima, kan itu kan harus ada sesuainya, kan ada paspor sama visanya kan. Biasanya kalau dia warga negara asing otomatis dia pakai visa apa, visa biasanya berkunjung atau apa, jadi harus sesuai dengan ketentuan. Biasanya kalau visa kan harus diperbarui lagi berapa bulan, 6 bulan, 3 bulan, tergantung dengan kebutuhan masing-masing seorang WNA itu di Indonesia. Jadi kalian juga sama, kalau kalian mungkin kerja atau mungkin kalian berkunjung, otomatis kan contohnya kayak ini COVID, kalian udah di lockdown nih negara A. Nah, otomatis kan setiap negara pasti ada kedutaan besar, ada pengurusan paspornya, padahal kalian izinnya mungkin hanya perjalanan wisata selama mungkin satu bulan. Nah, selama perjalanan itu ternyata kota A itu udah di lockdown, nggak bisa keluar kamu, otomatis kan visa kamu hanya bertahan selama mungkin 1 bulan. Otomatis kan kalian harus memperbarui. Gimana sih memperbaruinya? Otomatis kalian harus ke KBRI.
Nah di KBRI nanti ada gimana sih cara-caranya, otomatis kan kalian harus stay di situ selama beberapa lama. Nah biar nggak jadi kayak ilegal di sana. Jadi kan kalau ilegal, kalau kalian ada kasus hukum atau terlibat hukum kan otomatis nanti lebih susah. Kalau udah ada perlindungan dari KBRI kan kalian juga harus secara teratur untuk berkunjung ke KBRI kalau semisal ada masalah kayak lockdown atau kayak kalau kalian ada masalah hukum, otomatis kan kalian bisa minta bantuan suatu bantuan dari negara kita, otomatis dari pemerintah kita lewat di daerah sana atau lewat Kementerian Luar Negeri atau duta besarnya. Nah, di sini selain ada kewarganegaraan tunggal, ada kewarganegaraan negara terbatas, ada asas kepentingan nasional, di mana asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengepentingkan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri. Jadi di sini adanya asas kepentingan nasional karena peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jadi kepentingan-kepentingan yang mencangkup kepentingan Indonesia yang mungkin ada di siap daerah masing-masing atau siap daerah di luar negeri dengan tujuan masing-masing sendiri atau untuk intinya itu untuk kedaulatan negaranya atau negara Indonesia. Nah, di sini adanya asas perlindungan maksimum, di mana asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini contohnya tadi kalau misalnya kalian di luar negeri nih, terus kalian kena lockdown atau terkena masalah hukum, otomatis kan adanya itu asas perlindungan maksimum dari pemerintah lewat kedutaan besar. Jadi nanti setiap adanya masalah-masalah terkait dengan suatu negara dengan penduduknya, yaitu yang warga negara Indonesia, otomatis kan nanti kalian harus lapor ke kedubes negara masing-masing tersebut. Nah, di sini juga banyak nih ada asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah, di mana setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Jadi nggak ada tuh antara yang miskin dan kaya dibeda-bedakan, tuh nggak ada, harus sama dalam hukum dalam pemerintahan juga. Yang kedua selanjutnya adalah asas kebenaran substantif, yaitu prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga disertai substansi atau syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, di sini bisa kalian lihat, jadi setiap kalian mengajukan pemindahan atau mengajukan sebagai warga negara Indonesia, pasti kan ada syarat-syaratnya sesuai undang-undang udah berlaku. Jadi harus sesuai dengan harus bersifat tidak hanya bersifat administratif, tapi juga disertai dengan substansi dan syarat-syaratnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan syarat, otomatis kalian tidak bisa dong menjadi warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah asas non-diskriminatif, yaitu tidak membedakan perlakuan dalam hal warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, atau gender. Nah, di sini setelah adanya substansif, non-diskriminatif, adanya asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, yaitu di mana adanya asas yang dalam segala ihwal atau berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Jadi ini asas terhadap HAM, perlindungan HAM kita sebagai warga negara. Selanjutnya adalah asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Nah, di sini adanya nih dalam kalau kalian mengajukan kewarganegaraan, otomatis kan nanti ada sidang di pengadilan. Nah, itu biasa dilaksanakan secara terbuka. Jadi kalian bisa nonton nih, misal kalian berkunjung ke pengadilan pas ada seorang warga negara asing mau masuk ke warga negara Indonesia, nanti bisa sidang dibuka untuk umum biasanya. Nah, selanjutnya adalah adanya asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia dan agar masyarakat tahu. Jadi nanti bisa dipublikasikan lewat apa sih? Mungkin lewat undang-undang atau peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Jadi nanti ada nih dalam suatu di MA atau Mahkamah Agung pasti ada nih, kalau ada putusan otomatis kalian bisa lihat putusannya itu apa, kalian bisa apa sih kasusnya apa, terus kalian bisa lihat apa-apa aja sih apa yang dia lakukan, apa aja sih kesalahan yang dia lakukan.
Selanjutnya adalah adanya 3 status kewarganegaraan nih dari persoalan pribadi, lokasi, dan kepentingannya. Yang pertama adalah apartheid atau orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Jadi orang itu dianggap tidak ada perlindungan hukumnya karena dia tidak memiliki status kewarganegaraan di negara manapun. Yang kedua adalah bipartit atau orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau misal penduduk yang ada di perbatasan dua negara. Jadi bisa jadi negara kita sama negara Malaysia atau negara Malaysia ataupun negara Brunei. Jadi kan adanya kedekatan antara daerahnya. Adanya yang terakhir adalah multipartit, yaitu orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2 kewarganegaraan. Jadi biasanya kan kalau dilihat bisa dari ayah atau ibu, salah satunya seorang WNA, satunya WNI. Nah ini lebih dari 2 kewarganegaraan. Mungkin dia pernah dari Indonesia sama WNA, tapi dia di WNA nanti dia bisa mengajukan sebagai warga negara si C. Jadi A Indonesia, B Inggris, C mungkin Perancis. Jadi dia bisa menjadi warga negara Perancis selain warga negara Indonesia dan Inggris. Nah, gimana sih cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Nah, di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan diajukan permohonan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, ini ada syarat-syaratnya nih. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Jadi semisal kalian udah menikah sebelum usia 18 tahun, otomatis kalian secara hukum dianggap sudah dewasa. Kalau belum berusia 18 tahun, nanti kalian harus di bawah pengampunan, yaitu pengampunan dari orang tua wali atau ayah dan ibu kalian. Dan yang kedua adalah pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkatnya 5 tahun berturut-turut dan paling singkatnya 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi lebih gampangnya 5 tahun kalian udah tinggal di Indonesia, otomatis kalian bisa mengajukan sebagai warga negara Indonesia kalau kalian sebagai warga negara asing. Nah, kalian harus sehat jasmani rohani, kalian harus bisa berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara minimal 1 tahun atau lebih. Jadi kalian tidak pernah dipidana kalau sebagai warga negara asing yang mau menjadi warga negara Indonesia. Kalian salah satunya contohnya kalian nggak boleh masuk penjara lah istilahnya. Kurun waktunya 1 tahun minimal sampai maksimal lebih dari itu. Selanjutnya adalah jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, otomatis dong kalau misalnya kalian udah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kalian nggak bisa dong menjadi warga negara ganda, warga negara lain setelah kalian berusia 18 tahun. Yang selanjutnya adalah mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Jadi seorang warga negara asing yang telah ada di Indonesia atau berpenghasilan untuk bekerja di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Jadi seorang warga negara asing juga dibebankan biaya dalam kas negaranya sesuai undang-undang. Nah, di sini penyataan menjadi warga negara Indonesia dari segi perkawinan, di mana yang pertama adalah pernyataan dilakukan oleh warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia di hadapan pejabat. Dalam hal ini bisa di KUA. Kalau kalian KUA otomatis kan kalian udah dicatat nih karena salah satu warga negara, salah satu istri atau suami, pihak suaminya kan otomatis kan salah satu warga WNI, otomatis kan di pihak WNA-nya juga harus melampirkan berkas dari negaranya dia dan dimasukkan ke Indonesia sebagai syarat melampirkan dalam bukti pernikahannya untuk mendapatkan surat pernikahan atau buku nikah. Selanjutnya yang kedua adalah penyataan dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkatnya 5 tahun berturut-turut atau paling singkatnya lagi 10 tahun yang tidak berturut-turut. Selanjutnya adalah diberikan kewarganegaraan Indonesia, yaitu orang asing yang telah berjasa kepada Indonesia dengan alasan kepentingan negara dan dapat diberikan kewarganegaraan RI oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan dari DPR. Jadi seorang presiden itu memutuskan yang tidak melulu atas kuasanya sebagai kepala negara. Jadi dia harus adanya pertimbangannya di mana? Dari DPR. Karena DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat yang diharapkan itu kan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Makanya DPR juga memberi
istilahnya tuh memberi masukan kepada presiden lah dengan dilihat track recordnya gimana sih WNA tersebut di Indonesia, bagaimana kalau di Indonesia dia mendapat reward dengan rekam jejaknya yang bagus, otomatis kan dengan mudahnya seorang presiden memberikan keluarga negara Indonesia kepada WNA tersebut. Nah, selanjutnya adalah penetapan pengadilan, yaitu anak warga negara asing yang berusia 5 tahun diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Jadi ini bisa anak dari WNA tapi diakui sebagai anak negara kita atau sebagai WNI karena penetapan pengadilan. Yang selanjutnya ada yang terakhir adalah dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia atau anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, berada dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia dari ayah atau ibu yang boleh kewarganegaraan Indonesia. Jadi otomatis kalian menjadi warga negara Indonesia secara tanpa harus melalui proses-proses pengadilan. Di sini bagaimana sih kehilangan kewarganegaraan itu? Nah, di sini ada di mana kehilangan kewarganegaraan. Yang pertama adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Jadi kalian bisa menentukan nih kalian mau sebagai warga negara Indonesia atau warga negara asing. Nah, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Otomatis kan kalian nggak boleh nih menolak salah satu kewarganegaraannya. Jadi kalau misal kalian udah ditetapkan sebagai warga negara A, otomatis kan kalian harus sesuai dengan peraturan negara A. Jadi nggak boleh nih kalian masih menghubungi atau masih berhubungan dengan negara-negara yang masih ada sistem administrasi lah di negara B. Yang tiga adalah nyatakannya hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonan kalian sendiri yang bersangkutan telah berusia 18 tahun atau sudah menikah dan bertempat tinggal di luar negeri. Jadi bisa kalian mengajukan sendiri untuk menjadi warga negara asing karena kesadaran kalian sendiri. Selanjutnya adalah masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Jadi kayak ilegal gitu kalian masuknya. Selanjutnya adalah secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatannya dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Jadi ini kalian bisa sesuai Indonesia udah membolehkan kalian kehilangan kewarganegaraan karena sesuai dengan ketentuan peraturan undangan kalian tidak melanggar ketentuan perundang-undangannya. Selanjutnya adalah secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Jadi kalian melepas kewarganegaraan, kalian biasa kalau melepas kewarganegaraan otomatis kalian harus membuat paspor baru di negara tersebut. Otomatis kan kalian udah lepas sumpah dari warga negara Indonesia dan kalian bersumpah ulang lagi untuk negara kalian yang baru. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak diwajibkannya ikut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan dari suatu negara asing. Nah, di sini kalau ada kehilangan otomatis kalian bisa memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang. Jadi kalian bisa mengajukan permohonan memperoleh kewarganegaraan melalui prosedur naturalisasi. Terus apabila kehilangan kewarganegaraan karena tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan dalam memperoleh kewarganegaraan dengan cara mengajukan permohonan tanpa prosedur naturalisasi kepada menteri atau perwakilan RI di luar negeri. Selanjutnya yang terakhir adalah kehilangan kewarganegaraan karena perkawinan dengan warga negara asing dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan kembali apabila putus hubungan perkawinan. Jadi semisal kalian sudah menjadi WNA tapi dalam prosesnya itu ternyata kalian salah satu dari itu adanya perpisahan atau perceraian, otomatis kan kalian bisa mengajukan sebagai warga negara Indonesia lagi atau memperoleh WNI lagi. Nah, di sini adanya hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu apa aja. Jadi hak dasar sebagai warga negara Indonesia di bidang kehidupan. Contohnya menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia, berpenduduk Indonesia dan ingin menjadi warga negara suatu negara, yaitu dalam pasal 26. Di sini ada pasal 27 ayat 1 yaitu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya. 27 ayat 2 yaitu memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28, kemerdekaan bersikap, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulis sesuai dengan undang-undang. Pasal 29 ayat 2, jaminan memeluk salah satu agama dalam pelaksanaan ajaran agama masing-masing. Yaitu pasal 30, ikut serta dalam urusan pertahanan keamanan negara.
Dan pasal 31 adalah pendapatkan pendidikan, pasal 32 adalah mengembangkan kebudayaan nasional, yang pasal 33 adalah mengembangkan usaha dalam bidang ekonomi, dan selanjutnya yang terakhir adalah pasal 34 yaitu memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah sebagai fakir miskin. Selanjutnya adalah kewajiban dasar sebagai warga negara, yaitu yang pertama, kalian harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan dalam sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Alinea 1. Yang kedua adalah menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Pembukaan Alinea kedua. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi dan setia kepada Konstitusi Negara Dasar Indonesia atau dalam sesuai dengan Dasar Negara Pembukaan Undang-Undang Alinea 4. Selanjutnya adalah membayar pajak untuk negara, pasal 23 ayat 2, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dan tidak adanya kecualian, jadi harus sesuai dengan hukum yang berlaku, itu pasal 27 ayat 1. Yang terakhir adalah wajib ikut dalam urusan pertahanan dan keamanan negara, yaitu pasal 30 ayat 1. Nah, di sini yang terakhir adalah hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan demokrasi di bidang politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang politik otomatis kan untuk memilih atau mendirikan, memasukkan suatu organisasi politik dan ikut serta dalam pemerintahan. Dalam pendidikan, yaitu untuk memperoleh pendidikan yang mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan ikut serta menangani masalah-masalah yang ada di Indonesia atau pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah hak untuk memperoleh pekerjaan dalam bidang ekonomi dan memperoleh penghidupan yang layak, dan hak memiliki barang dan hak untuk berusaha. Yang terakhir adalah hak di bidang sosial, yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, penegakan HAM, hak untuk mengembangkan bahasa, adat istiadat, budaya masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya juga. Jadi ini materi tentang negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi semisal ada materi yang kurang paham atau ada pertanyaan, bisa kalian lontarkan di forum LMS. Nanti setiap pertemuan nanti ada di bawahnya, kalian bisa klik, langsung kalian tonton sampai selesai. Setelah itu kalian bisa mengajukan pertanyaan lewat LMS. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.